Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Rosalina dari kelas 1D Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan tentang penempatan karyawan. Pengertian promosi. Pengertian promosi jabatan adalah suatu proses perpindahan pada suatu jabatan ke jabatan yang lainnya dengan tanggung jawab dan status yang lebih tinggi. Hal tersebut nantinya diikuti dengan peningkatan hak, status, dan penghasilan. Kedua, berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa promosi jabatan adalah suatu kegiatan yang penting untuk perusahaan dan juga seseorang yang dipromosikan dalam peningkatan jabatan tersebut. Tapi, tidak hanya bisa berfokus pada gaji yang akan meningkat saja, tanggung jawab pun nantinya akan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ketiga, promosi jabatan tersebut juga bisa diartikan sebagai bentuk prestasi ataupun apresiasi yang sudah diberikan oleh seorang karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja. Pengertian menurut para ahli. 1. Siagian. Ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. 2. Menurut Hasibuan, bahwa promosi jabatan berarti perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Ketiga, menurut Manulang, yaitu promosi jabatan berarti kenaikan jabatan, yakni menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab sebelumnya. Keempat, menurut Nitisemito, promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi, yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Tujuan dan manfaat promosi. 1. Meningkatkan semangat kerja perusahaan mempromosikan karyawan secara objektif dan terprogram, maka karyawan akan terdorong untuk bekerja lebih baik lagi sehingga semangat kerja meningkat. 2. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian, dengan adanya kestabilitas kepegawaian, maka aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh masalah kepegawaian karena ketidakstabilan kepegawaian menyebabkan aktivitas perusahaan terhambat. Ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kerjanya, serta dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman kerja karyawan. 4. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. 5. Untuk merangsang karyawan agar bergairah, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Jenis-jenis promosi. 1. Promosi sementara. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. 2. Promosi tetap. Seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan yang lebih tinggi karena karyawan telah memiliki syarat untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Promosi kecil. Menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit, meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. 4. Promosi kering. Seorang karyawan dinaikkan jabatannya yang lebih tinggi, disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Contoh promosi. Sebuah perusahaan sangat wajar untuk memberikan promosi jabatan untuk karyawannya. Hal ini tentu bisa dilakukan oleh pejabat tinggi sebuah perusahaan untuk pejabat di bawahnya. Selain itu, setiap perusahaan juga mempunyai standar operasional prosedur atau SOP masing-masing dalam hal promosi jabatan. Pengertian demosi. Demosi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah. Demikian, demosi adalah sebuah istilah yang dipakai untuk memindahkan seorang karyawan dari jabatan yang lebih tinggi menuju jabatan yang lebih rendah, atau kebalikannya dari promosi. Demosi ini tentunya melalui pertimbangan berbagai aspek, termasuk penurunan prestasi dan kemampuan kerja dari karyawan yang bersangkutan. Demosi merupakan salah satu dari 3 jenis perubahan jabatan selain promosi dan mutasi.
Proses demosi memang bukanlah proses yang mudah, tetapi dalam beberapa kasus harus dilakukan. Contohnya, jika seorang karyawan tidak mampu bekerja baik pada posisi kerjanya yang sekarang, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengurangi tugas dan tanggung jawabnya, dengan harapan dapat bekerja dengan baik. Aturan hukum demosi. Aturan mengenai demosi karyawan secara implisit telah diatur dalam Pasal 161 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Dalam hal pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan, perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga, dan secara berturut-turut. Ayat kedua, surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, pengaturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 160 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan di atas, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang demosi, namun hanya surat peringatan atas pelanggaran perjanjian kerja. Aturan yang juga berkenan dengan demosi lainnya, yakni Pasal 92 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ayat 2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Sedangkan dalam pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan secara implisit dijelaskan tentang upah yang didasarkan pada salah satu jabatan. Kesimpulan dari pasal 161 ayat 1 dan 2 dan pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa demosi diatur berdasarkan perjanjian kerja, perubahan kinerja, dan tanggung jawab yang berakhir dengan penurunan jabatan, begitu pula dengan penurunan gaji. Penyebab demosi. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi demosi pegawai, di antaranya adalah: 1. Pegawai yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik atau buruk. 2. Pegawai yang bersangkutan kekurangan keahlian skill untuk posisi kerja yang sekarang. Ketiga, perusahaan memang sedang mengurangi posisi kerja pegawai. Atau keempat, perusahaan sedang mendisiplinkan pegawai yang berbuat salah. Alasan-alasan yang dicontohkan tersebut belum mencakup demosi yang diminta sendiri sukarela oleh pegawai. Demosi sukarela pegawai bisa jadi berdasarkan beberapa alasan, di antaranya: 1. Pegawai tersebut ingin mengurangi tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, pegawai sedang bertransisi untuk mengundurkan diri dari bisnis Anda. Ketiga, pegawai yang bersangkutan ingin mengubah posisi kerjanya. Keempat, pegawai yang bersangkutan ingin menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi mereka. Atau kelima, pegawai tersebut ingin bekerja dari jauh atau dari lokasi bisnis yang berbeda, tetapi posisi kerja yang sekarang tidak mengakomodasi perubahan lokasi kerja tersebut. Jenis demosi. Jenis demosi dalam praktiknya, demosi dibagi jenisnya berdasarkan dua keadaan, di antaranya: 1. Demosi karyawan terpaksa. Jenis demosi ini terjadi karena keadaan tidak disengaja yang menimpa karyawan. Biasanya, penyebab dari demosi terpaksa ini adalah sebagai bentuk dari tindakan disipliner perusahaan atas pelanggaran yang telah dilakukan. 2. Demosi sukarela. Adapun jenis demosi sukarela terjadi saat karyawan tetap yang meminta sendiri penurunan pangkat dan tanggung jawab untuk mengelola bagian yang kosong dalam perusahaan dan mau menanggung gaji yang lebih rendah dengan tanggung jawab yang lebih sedikit tentunya. Contoh demosi. Selain naik jabatan, seorang karyawan atau staf juga tidak menutup kemungkinan untuk turun jabatan. Di dunia kerja, istilahnya demosi jabatan. Karyawan yang mengalami demosi jabatan tentu karena beberapa pertimbangan, misal karena si staf tersebut mengalami penurunan kinerja. C. Pengertian mutasi atau rolling pindah. Mutasi atau transfer menurut Wahyudi
adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan, serta memiliki fungsi tujuan yang lain supaya seorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapat promosi di waktu mendatang. Hakikatnya, mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Di samping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan. Tujuan mutasi. Tujuan mutasi menurut Mujiono adalah sebagai berikut. Satu, untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kedua, untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi pekerjaan atau jabatan. Ketiga, untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan. Keempat, untuk menghilangkan rasa bosan atau jenuh terhadap pekerjaannya. Kelima, untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya meningkatkan karir yang lebih tinggi. Keenam, untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui pesaing terbuka. Ketujuh, untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. Sebab-sebab dan alasan mutasi. Sebab-sebab pelaksanaan mutasi menurut Siswandi digolongkan sebagai berikut. A. Permintaan sendiri. Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan sendiri dari karyawan yang bersangkutan dan dengan mendapat persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada umumnya hanya memindahkan jabatan yang peringkatnya sama baik antar bagian maupun pindah ke tempat lain. B. Alih tugas produktif (ATP). Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan karyawan yang bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya. Contoh mutasi. Mutasi jabatan ini sebetulnya hampir mirip dengan rotasi jabatan. Hanya saja, bedanya mungkin orang yang mutasi jabatan bisa saja tetap menjabat dengan posisi yang sama, namun begitu lokasi kerjanya berbeda alias dimutasi, jadi sama sekali tidak mengalami kenaikan pangkat atau demosi. Mutasi jabatan ini juga mempunyai manfaat yang cukup signifikan. Salah satunya adalah untuk memberikan ruang kepada tenaga kerja baru. Selain itu, juga memberikan jaminan kepada pekerja agar tidak kehilangan pekerjaan. Mutasi pekerja kerap terjadi di lingkungan pemerintahan. Misalnya, Pak Santoso menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, kemudian ia dimutasi untuk menjabat Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.